Shalom, kiranya hari ini kita semua selalu ada di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari Bapak, Ibu, Saudara, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami mau merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang terbuka untuk firman-Mu bekerja. Berikan hikmat dan pengertian, supaya kehidupan kami sebagian hari semakin mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita buka ayat perenungan firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 2 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Rasul Paulus memberikan nasihat dan dorongan kepada jemaat di Roma, agar dalam hidup mereka untuk senantiasa berjalan di dalam takut akan Tuhan, dan memiliki komitmen serta keputusan setiap hari untuk memperbaiki diri dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah menerima keselamatan secara cuma-cuma karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Sudah ditebus olehnya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tapi harus kita ingat bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bisa hilang dan tidak menjadi milik bagian hidup saudara dan saya lagi, jikalau dalam hidup kita tidak menjaga keselamatan yang Tuhan beri. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2 ayat 12, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi agar senantiasa untuk tetap taat dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan berkesinambungan. Jadi butuh usaha, komitmen dan keputusan kita setiap hari agar keselamatan yang Tuhan berikan itu selalu ada dalam diri kita sampai Tuhan memanggil kita pulang ke surga. Roma 12 ayat 2 berkata, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal ini jelas harus menjadi perhatian khusus dalam setiap pribadi, untuk selalu hidup di dalam keadaan yang baik dan berkenan kepada Tuhan setiap hari. Karena tanpa saudara dan saya sadari, kehidupan kita ini diperhadapkan kepada banyak hal yang bisa membuat kita bersikap acuh tak acuh dan masa bodoh dengan yang namanya perubahan hidup yang Kristus inginkan dalam diri kita. Kesibukan, tekanan hidup, tantangan, pergumulan, persoalan hidup yang pelik, tuntutan pekerjaan, dan masih banyak yang lain lagi, tanpa kita sadari dapat menggeser tujuan Tuhan yang semula setelah Dia memberikan keselamatan secara cuma-cuma kepada kita, yaitu untuk selalu memperbaiki gaya hidup, pola pikir, dan cara kita bertindak, bekerja, mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Rasul Paulus menasihati anak rohaninya Timotius di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 yang berbunyi demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebagai orang Kristen hendaknya kita tidak termasuk orang yang demikian. Kita datang beribadah ke gereja setiap hari Minggu, mendengarkan firman, tanpa adanya pertumbuhan dan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ibadah hanya dianggap sebagai rutinitas dan kebiasaan agamawi belaka, tanpa adanya keinginan untuk bertumbuh di dalam hidup kita setiap hari. Firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama yang terdapat di dalam Hosea 6 ayat 6 mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Allah tidak pernah menghendaki korban sembelihan dan bakaran dalam hidup orang Israel pada waktu itu,
Meski Tuhan yang memerintahkannya pada awalnya di zaman perjanjian lama sebagai wujud bentuk perbuatan dari iman mereka mengasihi Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan berkata sebaliknya kepada mereka pada akhirnya? Karena di dalam kehidupan mereka hanya sekedar menjalankan perintah dan beranggapan bahwa setelah mengerjakan perintah Tuhan, urusan sudah selesai. Padahal yang Tuhan minta adalah hubungan dan kedekatan mereka dengannya lewat persembahan yang mereka berikan. Demikian pula dengan hidup kita sekarang. Yang Tuhan minta adalah kita mengerti dan memahami maksud dan isi hati Tuhan. Tuhan rindu untuk setiap hari kita bertumbuh secara bertahap untuk memperbaiki diri, serta karakter hidup kita menjadi semakin baik di matanya. Tidak mengikuti arus pemikiran kebanyakan orang yang suka-suka dan semaunya sendiri dalam menjalani hidup ini, yang pada akhirnya membinasakan tubuh dan jiwa mereka. Tuhan sudah memberikan roh yang baru kepada setiap kita setelah kita mengaku dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Roh itulah yang akan memimpin kita setiap hari untuk membantu kita mengenal Tuhan dan kehendak-Nya lebih lagi. Tetapi semua tergantung dari diri kita masing-masing, saudara. Apakah kita punya keputusan untuk hidup benar dalam kehendak Tuhan setiap hari? Atau hidup mengikuti keinginan dan kehendak daging kita? Semua keputusan ada di tangan saudara dan saya. Setiap hari kita diperhadapkan dengan keputusan yang harus kita pilih. Mengikuti kehendak Tuhan untuk bertahap bertumbuh dan berjalan dalam kehendak-Nya, atau berjalan menuruti kemauan, kehendak, dan ego kedagingan kita. Semua yang kita pilih ada konsekuensi masing-masing. Marilah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkat terbaik dari Tuhan sudah tersedia di depan kita. Masa depan yang terbaik disediakan Tuhan untuk kita. Walau dunia tidak menjadi semakin baik ke depannya, tetapi firman Allah katakan, orang yang mau berjalan di dalam kehendak dan tuntunan Tuhan, orang yang mau belajar tunduk dan mengoreksi diri untuk mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dialah yang akan melihat hari-hari baik yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Kiranya itu semua adalah milik bagian saudara dan saya. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita semua, serta memberi semangat yang baru. Mari saudara, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Ajar dalam kehidupan kami untuk selalu belajar memiliki keputusan yang tepat, yaitu tidak mengikuti pemikiran dunia dan pola kerja mereka, dengan cara kami mendekatkan diri kepada-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan kami memiliki prinsip hidup kerajaan Allah, maka kami akan bisa melihat Tuhan mengerjakan perkara baik dan mujizat setiap hari dalam hidup kami dan keluarga kami. Roh Kudus berikan kepada kami hati yang selalu mengasihi Tuhan dan belajar tunduk akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan alaskan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai di sini renungan firman Tuhan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.